warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillah wa rasulahu faqad ghawa hatta ya'tiya bi amrillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Al-ayat. Para jamaah rahmatullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita bangun sudah langsung diawali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sholat tahajud, sholat istikharah, kemudian melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh keuntungannya luar biasa. Man shalla subha fi jama'atin wa huwa fi zimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh dilaksanakan dengan berjamaah, maka dia ada di dalam jaminan Allah. Dijamin pada hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita wafat insyaallah husnul khatimah. Semuanya dijamin karena kita sudah memperhatikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Luar biasa. Para jamaah rahmatullah, dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penebus dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga pada akhirnya kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya, akhir ucapannya dengan mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Dan itu tidak mudah kecuali orang yang suka mengucapkan la ilaha illallah terus menerus berzikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dan banyak hadis yang menerangkan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah rahmatullah, sebelum kita mulai ajak pengajian kita, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan lahir batin. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, yang sehat, yang cerdas, yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, nusa bangsa dan agamanya. Dan orang-orang yang tercinta kita, siapapun, bapak kita, ibu kita, suami atau istri, anak dan lain sebagainya, siapa yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, mudah-mudahan mereka diampuni dosanya, dilapangkan di dalam kuburnya, mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Marilah kita mohon dengan ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Yang bulan kemarin kita membahas bagaimana apa kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami berarti hak istri. Sekarang apa kewajiban istri? Berarti hak suami. Para jamaah rahimahullah, diawali dari surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibu mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibu mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya wala tatamannaw, janganlah kamu iri hati bima ma faddalallahu bihi, terhadap karunia yang Allah berikan ba'dakum ala ba'din, kepada sebagian di antara kamu atas sebagian yang lain. Jangan iri hati kalau ada orang yang diberi rezeki yang banyak, tiap tahun ganti mobil, jangan iri. Orang lain yang ganti mobil, dia yang meriah. Dia belum, jangankan ganti mobil, punya juga belum. Kesananya itu skuter, suku yang muter. Nah, para jamaah rahimahullah, itu Allah sudah begitu mengaturnya. Jadi tidak usah ada iri hati. Nanti suami ada ayat surat ini juga, surat apa itu, An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa laki-laki itu derajatnya dilebihkan dari perempuan, dan suami menjadi presiden di dalam rumah tangga, menjadi raja di dalam rumah tangga. Tapi rajanya jangan otoriter. Kita ini bapak-bapak raja kita di rumah tangga. Siapa rakyatnya? Istri, anak, cucu. Itu rakyat kita. Para jamaah rahimahullah, jangan iri hati kalau Allah meninggikan satu bagian di antara kamu dan tidak meninggikan bagian yang lain. Nanti di akhirat itu akan sama laki-laki dengan perempuan. Lirijali nasibu mimma kasabu wa lin-nisa'i nasibu mimma iktasabna. Laki-laki nanti akan mendapatkan imbalan hasil apa yang sesuai dengan apa yang dia usahakan, apa yang dia amalkan. Dan perempuan pun begitu, istri juga akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau suami tidak beribadah, istrinya beribadah, istrinya yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suaminya bisa saja masuk ke dalam neraka. Atau suaminya yang rajin ibadah kepada Allah, jujur di dalam perkataan, kemudian benar dalam sikap. Nah, nanti suaminya yang masuk ke dalam surga dan istrinya, mohon maaf, masuk ke dalam neraka. Itu Nabi pun seperti itu. Ada istri Nabi yang masuk ke dalam neraka. Setiap Nabi masuk ke dalam surga, tapi ada istrinya yang masuk ke dalam neraka. Siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut surga, Nabi Nuh masuk surga, istrinya masuk neraka karena tidak taat kepada suami sebagai nabi dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada yang suaminya ke neraka, istrinya ke surga. Siapa itu? Fir'aun istrinya Siti Asia itu masuk ke dalam surga, tapi Fir'aunnya masuk ke dalam neraka. Nah, laki-laki ada hasil usahanya, hasil ibadahnya, juga perempuan ada hasil ibadahnya. Nanti di akhirat itu sama. Di dunia laki-laki yang diangkat derajatnya, perempuan mohon maaf harus ikut kepada suami. Nah, sekarang itu para jamaah rahimahullah,
apa kewajiban istri kepada suami? Kemarin kewajiban suami kepada istri memberi nafkah, memberi kewajiban suami memberikan sandang, pangan, papan, pendidikan. Suami harus pintar, suami harus suami harus berilmu, sebab harus memberi nasihat kepada istrinya, harus menyiapkan rumah, itu suami makanya ada di atas. Kemudian juga ketika nikah, siapa yang membayar mahar? Suami yang membayar mahar mas kawin. Juga kalau ada resepsi pernikahan, biasanya yang membayar dari pihak calon suami. Umpamanya di gedung di Sri Begawan itu dengan segala macamnya bisa sampai 400 juta. Siapa yang membayar? Tidak perempuan tapi laki-laki, maka wajar laki-laki diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah rahimakumullah, apa kewajiban istri kepada suami? Sabda Rasulullah, khairun nas imra'atun, khairun nisa imra'atun. Sebaik-baik istri adalah seorang perempuan idza nazarta ilaiha saratka. Yang pertama, istri yang dianggap baik menurut Allah, istri yang dianggap yang dianggap mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, apabila si istri itu idza nadarta, kalau kamu melihat wahai suami ilaiha kepada istri, saratka, menyenangkan. Begitu melihat istri seger. Begitu melihat istri senyum, sudah berdandan, itu melihat mukanya cerah, itu jadi istri nah ibu seperti itu yang dianggap mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu datang suami habis capek, nanti hasil gajiannya untuk si istri. Begitu datang, ya Allah, ya Rabbi, itu rambut kusut, pakai daster, sudah sobek-sobek, pakai kutang, sudah pakai peniti, kutang kemana, isinya kemana? Ya Allah, ya Rabbi. Nah, jadi begitu suami akan datang, begitu melihat istri, sudah lupa tuh yang capek-capek itu, lupa, penat, lupa segala macam, lupa. Kenapa? Melihat istri seger, gitu. Para jamaah rahimakumullah, itulah maka kalau istri dandan, niatkan untuk suami. Jangan di rumah apa adanya. Tapi kalau mau ke undangan, dandannya habis-habisan. Masya Allah, mau berangkat jam 11, jam 7 sudah masuk salon. Para jamaah rahmatullah, ini untuk ibu ini, Bu. Jadi kewajiban ibu, Bu, ada ibu nih. Itu kalau bagian ibu cicing. Jadi ibu istri yang baik, istri yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila dipandang oleh suami menyenangkan. Tidak rujak cuka. Apa rujak cuka itu? Asam. Begitu masuk, Assalamualaikum, cemberut, ya Allah, ya Rabb. Itu tidak baik untuk perempuan yang seperti itu. Wa in amartaha ata'atka. Yang kedua, tanda istri yang baik itu adalah, atau kewajiban istri itu hanya taat. Idza amartaha, ketika engkau memerintah seorang istri, bagaimana istri yang baik? Istri yang baik atau apa kewajiban istri? Atau taat kepadamu. Kita datang, Bu,
pengen ngopi ini. Itu harus siapa? Harus dibikinkan kopi. Jangan, Bu, ada kopi, lihat aja ke kemari ada enggak? Gitu. Bikinin dong, bikin aja sendiri. Itu tidak baik, tidak taat itu. Selalu membantah kepada suami. Nanti ada namanya nusus. Nusus itu adalah imro'atun nusus dakhlanan. Ini surga neraka ini. Jadi siapa istri yang nusus? Siapa istri yang nusus? Yang tidak melaksanakan kewajiban. Disuruh tidak mau, begitu datang cemberut. Mendingan kalau membuat seger mah, ya Allah, rambut acak-acakan, bajunya seperti tadi. Itu para jamaah rahimahullah. Jadi ruwet di rumah itu, ruwet, gak betah di rumah. Jadikan istri itu adalah kembang di dalam rumah tangga dan harus menyenangkan kepada keluarga. Itulah istri yang baik itu. Yang pertama, idza nazarta ilaiha saratka wa idza amartaha ata'atka. Yang ketiga, wa in kinta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Wa in gibta, kalau engkau suami tidak ada, sedang kerja, sedang keluar, sedang belajar dan lain sebagainya, hafizatka, istri yang baik berkewajiban, dia memelihara fi malika, harta suaminya, wa nafsiha, dan dirinya. Ketika suaminya tidak ada, lebih baik, Bu, pintu dikunci. Siapapun yang datang jangan dihiraukan karena suaminya tidak ada. Jaga hartanya, jaga diri si istri itu. Itulah kewajiban istri. Tidak susah sebetulnya. Ketika dilihat menyenangkan, ketika diperintah mau melaksanakan, dan ketika suami tidak ada, itu jadi kalau bapak boleh memberikan nasihat, kan salah satu kewajiban suami memberi nasihat kepada istri adalah satu dialog antara suami dengan istri, menurut aturan, menurut syariat, bahwa ketika bapak tidak ada, jangan menerima siapapun kecuali keluarga. Kalau bapak yang datang yang mertua, bapak sendiri dia sama. Kemudian kalau keluarga terima, tapi kalau orang yang tidak dikenal atau dikenal hanya sekedar tetangga, daripada menjadi fitnah, lebih baik tidak diterima. Itulah. Atau kalau diterima dibalik hording, suami saya tidak ada, mohon maaf. Ya sudah, jangan maksa. Yang datang, oh kebetulan kalau suami kamu nggak ada. Itu jadi apa itu kesempatan. Kemudian para jamaah rahimahullah, idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Apabila ini malam hari nih ceritanya. Apabila malam hari seorang istri hajiratan firasa zawjiha, tidak ada di tempat tidur suaminya, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha, maka seluruh malaikat akan melaknat kepada istri itu sampai sembuh. Jelas ini kalau tidak ada alasan. Kalau istrinya kerja, ada PR, dibawa ke rumah, kemudian kata suaminya, "Ma, kita tidur yuk." Pak Ridho enggak. Kalau saya menyelesaikan pekerjaan dulu, sebab besok ini harus disetorkan. Kalau kata suaminya, tinggalkan aja itu, kesini dulu. Nah, harus ikut suami. Dan itu tidak boleh bertengkar. Gimana sih bapak, suami yang tidak mengerti? Nah, jangan begitu. Kepada presiden kan suami presiden, suami itu raja. Jadi apa kata raja?
laksanakan. Tapi insya Allah lah kita mah jadi rajanya kerajaan gitu. Jadi bukan kerajaan apa itu? Bayar. Ya sudah bayar. Kemudian kerajaan apa gitu bukan itu maksudnya. Dulu ada kerajaan ubur-ubur. Jelek amat itu kerajaan ubur-ubur. Ini ada istana apa katanya? Istana Serunia macam-macam gitu. Bukan itu. Para jamaah rahimahullah, idza bata fil mar'atu hajiratan, kalau seorang perempuan tidak hadir meninggalkan firasa zawjiha, tempat tidur suaminya, la'anatha, itu dilaknat oleh malaikat. Jadi kalau sedang masak, Bu, sini wayahnya lah, tapi suaminya juga harus tahu atuh. Kalau istri sedang masak mah nanti gosong, siapa aja yang salah? Kan istri juga. Sedang memasak air, itu biarkan saja dulu, jangan dulu dipanggil. Ayu berarti, tapi kalau dalam keadaan memungkinkan, kondisinya kondusif, tidak ada acara apa-apa, itu seorang istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya. Itulah nusyuz. Nusyuz itu istri tidak melaksanakan kewajiban dan dipanggil tidak datang, itu nusyuz. Final itu. Atau keluar rumah bighairi idzni zaujiha. Keluar rumah tidak seizin suami. Dan bagaimana kalau mau ngaji, termasuk ngaji, asal keluar dari pintu depan rumah suaminya, maka itu harus ada seizin suami. Kalau tidak ada suaminya, sekarang itu enak, ada alat komunikasi. Ketika tidak ada garam, ketika tidak ada gula, ketika tidak ada yang diperlukan di rumah, bisa, Pak, mau keluar dulu ya, mau kemana Pak? Mau ke warung, mau beli itu harus lapor kepada raja, lapor kepada kepala rumah tangga. Itu lapornya itu mendapatkan pahala. Ada hitung-hitungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibiarkan begitu saja. Ayu mamra'atin batas zawjuha rodin, dan apabila satu malam wa zawjuha, dan suami istri itu rodin ridho, dakhalatil jannah, maka perempuan itu masuk ke dalam surga. Kalau semalam, jadi ridhonya suami itu ridhonya Allah kepada suami. Suami harus mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ridho Allah fi ridhoil walidain. Kita bapak-bapak, kuncinya sertifikat mendapatkan ridho Allah adalah ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhoil walidain, terutama ridho ibu. Ridho bapak. Kalau bapaknya menyia-nyiakan kita dulu, itu urusan bapak dengan Allah. Urusan kita menghormati bapak. Ibu melahirkan anaknya, sudah begitu dilahirkan tidak disusui, bahkan dimasukkan ke dalam kardus, disimpan di rumah di depan di depan pintu orang lain, kemudian dirawat. Setelah besar, tahu bahwa ibunya itu si A. Kemudian datang, Bu, benar Ibu yang melahirkan saya? Benar. Itu sudah remaja atau sudah menikah. Maka menyia-nyiakan anak dosa ibu. Tapi si anak tetap saja harus taat, harus menghormati ibu. Ada sahabat Rasulullah perempuan masuk Islam. Kata perempuan itu, ya Rasulullah, orang tua saya masih musyrik. Kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Jadi kalau orang tua ada anak jadi mu'alaf, tetap saja kepada orang tua harus berbuat baik. Itulah Islam. Jadi bukan karena beda agama, sudah cuek aja lah. Mas, katanya ibu sakit, mas bodoh.
ibu itu dia agama anu, dia musyrik, apa urusannya dengan saya? Oh nggak boleh begitu. Itu ibu kita yang mengandung kita, yang melahirkan kita, ketika dia musyrik itu atau agama non muslim, itu urusan dia dengan Allah, urusan kita dengan ibu kita. Tetap saja kita memerlukan ridhonya dari ibu siapapun. Ibunya yang baik, dia seorang ustazah, dia seorang haja, atau ibunya apa itu ya, kupu-kupu malam. Ada kupu-kupu ya kalau malam. Ibunya kupu-kupu malam dan lain sebagainya, itu urusan dia. Urusan kita adalah menghormati kepada ibu, taat kepada ibu dan bapak. Idza batatil mar'atu ayyuma mar'atin batat wa zawjuha radin. Kalau kita bapak-bapak menunggu ridhonya ibu dan bapak, baru akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan ridho Allah kalau kita tidak diridhoi oleh ibu dan bapak. Tapi bagi istri, bukan sekedar ridho ibu bapak, tapi ridho suami. Kalau suaminya tidak ridho ini hal di dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kata suaminya, Bu, mengemis atau karena ketidakmampuan suami, ketidakadaan ekonominya sangat morat-marit. Kalau si ibu disuruh untuk maksiat, ada hadis Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Janganlah engkau taat kepada manusia, kepada siapapun untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipilah-pilah dulu. Bu, kita ada swalayan nih. Ibu pakai baju yang ini, pakai baju kurung. Mau ngapain, Pak? Kita mutil. Apa mutil? Kita ngambil, kita mencuri, masukkan ke ibu. Wah, itu jangan yang seperti itu. Kalau tidak taat juga nggak apa-apa, dan memang harusnya tidak taat. Kemudian para jamaah rahimakumullah, ini bagi ibu-ibu ada penawaran yang luar biasa. Idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila ada ibu ada istri sholat yang 5 waktu, sholat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Qobliyah jangan, nggak usah qobliyah. Bu, ibu nggak usah qobliyah, nggak usah sholat malam, nggak usah sholat tahajud, tidak usah sholat duha. Kalau ada ibu-ibu sholat yang 5 waktu, berarti yang wajib. Nah, yang tadi wasomat syahroha, dan puasa bulan Ramadan. Dia tidak puasa Senin Kemis, si ibu tidak puasa Senin Kemis, si ibu tidak puasa bayar tanggal 13, 14, 15. Nanti kalau ada tanggal 9 haji, disunatkan itu puasa 9 bulan Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Itu besar pahalanya. Tapi si ibu tidak, hanya sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Kemudian idza sholatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa hafizat farjaha, tapi dia memelihara memelihara kemaluannya, memelihara harga dirinya. Dia hanya sholat, puasa bulan Ramadan, tapi wahfizan farjaha, dia memelihara memelihara harga dirinya, wa ata'at zaujaha, dan dia sangat taat kepada suaminya. Qilalaha, nanti di akhirat akan ditawarkan kepada ibu itu, udkhulil jannata, masuk ke dalam surga, min abwabil jannati syi'ta, dari pintu surga yang mana saja. Itu luar biasa, Pak. Ini ringannya seorang perempuan masuk ke dalam surga.
Jadi hanya sekedar sholat yang 5 waktu, tidak sunat apa-apa. Kemudian puasa hanya di bulan Ramadan. Sebab kalau seorang istri berpuasa harus ada izin suami. Ketika dia mau puasa di hari Senin, itu harus lapor dulu, Pak. Besok hari Senin saya mau puasanya. Ya oke, silahkan puasanya dulu. Nah, itu sudah mendapatkan izin dari suami, ada surat izin. Nah, kemudian kalau kata suaminya, jangan atuh Bu, hari Senin ini Bapak tugasnya nanti malam. Jadi ibu bapak perlu ini kepada ibu. Ibu wayahnya tidak berpuasa, sebab akan diperlukan, nggak tahu mau ngapain oleh bapaknya. Nah, tapi tidak puasa bulan di luar Ramadan. Puasa matsoma Ramadan wa atbahu sitan min Syawal kasaumid dahri. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan sama puasanya 1 tahun penuh. Bagi seorang istri yang taat kepada suami, yang 6 hari tidak berpuasa tidak apa-apa. Tapi nanti di akhirat itu akan ada penawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, silahkan masuk ke dalam surga, pilih dari pintu yang mana saja. Surga ada 8 tingkat, pintunya banyak. Ada pintu Ar-Rayyan, itu bagi orang yang berpuasa. Ada pintu Ad-Duha, Babud Duha. Siapa orang yang suka sholat duha, nanti ada Babud Duha, pintu Ad-Duha. Kalau di masjid di Mekah itu ada bab Malik ada bab Fahad, Raja Fahad, Malik Fahad dan lain sebagainya. Itu ada namanya. Nanti di surga juga ada nama pintu duha. Nanti ada orang-orang yang suka sholat duha. Nanti di ada pengumuman. Nah, ada munadi, ada yang memanggil. Siapa ini yang suka sholat duha? Inilah pintumu, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu duha dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Para jamaah rahimakumullah, ini si istri tidak pernah sholat duha, tidak apa-apa. Asal sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Tapi ketika ada kesempatan ya silahkan berpuasa di luar Ramadan. Silahkan sholat berbagai macam sholat sunat. Apalagi yang paling enak yang sudah bebas pulsa. Siapa yang bebas pulsa? Ibu-ibu yang sudah tidak punya suami, bebas pulsa itu. Nggak usah minta izin kepada suami, enak saja mau ngapain enak. Kemudian para jamaah rahimakumullah, al-mar'atu su'u ala ba'liha, perempuan yang baik. Sekarang perempuan istri-istri su'u yang jelek, yang buruk, busuk, ala ba'liha kepada suaminya. Kalau kita membaca di televisi, di media cetak dan lain sebagainya, itu ada suami membunuh istri gara-gara merujuk tidak diterima. Ada suami yang keren, istri membunuh suami. Ya Allah ya Rabb, itu berani amat itu. Ada istri membunuh suami, itu istri yang busuk itu, yang seperti itu. Jadi al-mar'atu su', bagaimana perempuan yang berbuat jelek kepada ala ba'liha, kepada suaminya, kalhamli sakili ala syekhil kabir. Nanti di akhirat dia akan membawa beban seperti kakek-kakek harusnya bisa membawa beban 10 kilo, ini membawa beban 1 kuintal, 100 kilo. Nanti selamanya nanti di akhirat seorang perempuan, seorang istri yang tidak baik kepada suaminya seperti itu, seperti membawa beban yang berat.
sudah nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beban berat yang luar biasa. Terus menerus coba saja oleh kita. Kita memanggul 50 kilo lah, jangan sampai 100 kilo. Yang pertama mungkin enak-enak saja, tapi setelah 1 jam, setelah 2 jam, coba seminggu, kuat nggak itu membawa beban 50 kilo. Nah, para jamaah rahimakumullah, itulah seorang perempuan yang busuk, yang tidak baik kepada suaminya. Kal hamlis sakini ala syekhil kabir. Itu seperti membawa beban seorang kakek-kakek dengan beban yang berat. Wal mar'atus sholihatu. Nah, kalau perempuan yang sholihah, istri yang cantik, yang cakep, kata jil murasohi bizahab. Perempuan, istri yang sholihah, istri yang melaksanakan, yang tidak nusus, yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kata jil murasohi bizahab, dia akan dikenakan mahkota terbuat dari emas inten berlian. Wah, luar biasa itu. Kullama ra'aha, ketika siapapun yang melihat, qarrat ainahu, maka akan apa itu ya? Pangling, kaget. Biru'yatiha, dengan melihat kecantikan si ibu, padahal si ibu itu sudah nenek-nenek. Bahkan begitu dia ngaca waktu di dunia, ngaca kaget, keriput. Ini wajah siapa? Kata wajah dia. Itu nanti di akhirat dia kaget lagi, menjadi wanita muda, dikenakan mahkota. Kemudian siapa orang yang memandangnya itu akan merasa apa itu ya? Merasa terlihat indah. Dan memang kalau sudah ada keindahan di surga, keindahan surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Bagaimana keindahan surga? Keindahan surga dan segala isinya, termasuk ibu-ibu yang taat kepada suaminya, itu tidak bisa tidak sesuai dengan pandangan manusia waktu di dunia. Mungkin yang terindah itu Raja Ampat, mungkin yang terindah itu Taman Bumi dan lain sebagainya. Di surga lebih daripada itu. La ainun ra'at, matanya belum pernah melihat keindahan seindah surga, belum melihat kecantikannya seorang bidadari. Seorang ibu yang dipasangkan mahkota, itu akan terbelalak kita melihat seorang ibu yang taat kepada suaminya. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Tidak terbersit keindahan surga yang ada di dunia, tidak terbayang, tidak terlihat, bahkan suara orang-orang yang ada di surga itu luar biasa, nikmat. Jadi suara siapa yang paling indah di dunia itu sudah tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan suara orang-orang penduduk surga. Nah, para jamaah rahimahullah, itu bagi seorang perempuan yang seorang istri yang taat kepada suaminya. Ada kewajiban istri yang lain. La yahillu laha an tut'ima min baitihi illa bi'idnihi. Tidak halal, haram hukumnya seorang istri memberikan makanan dari harta suaminya illa bi'idnihi, kecuali ada izin suami. Jadi istri itu harus pelit kecuali suami mengizinkan. Ada orang yang datang keluarga, tapi bukan kewajiban kita, bukan orang tua, bukan ibu, bapak, siapa sajalah. Ini tidak ada izin dari suami. Dek, umpamanya ada sepupu, dek, ini kehabisan bekal, ini kehabisan ongkos, ada enggak? Kalau bukan uang dia,
Itu haram, tidak boleh. Aduh, tunggu aja mas, nanti kalau suami saya datang, nanti suami saya, atau ditelepon, mas ini ada pak, ini ada si mas dari sana kehabisan bekal, katanya dia minta buat ongkos. Ada enggak? Kata suaminya, ada, tapi ini uang belanja, ya kasihin saja lah, paling berapa. Nah, itu izin suami silakan. Tapi kalau tidak ada izin suami, apalagi orang yang minta-minta, kemudian jangan dikasih oleh ibu-ibu tanpa izin suami. Illa rabban minat ta'am, kecuali makanan yang basah, umpamanya kue pisang, yang terbuat dari nasi, lontong gitu ya, apa sajalah yang bersifat basi, yang bersifat yang bersifat basah, itu boleh. Alladzi yukhawfu basaduhu, karena khawatir rusaknya. Kalau dibiarkan sampai besok, wah ini basi, ini lebih baik diberikan. Maka kalau diberikan dari makanan yang bersifat basah, maka itu boleh, silakan tanpa izin suami. Fa'in at'aman andridahu kadalah mislu ajri. Siapa orang yang memberikan makanan, memberikan apa saja dengan atas nama atau dengan ridho suami, maka dia akan misla ajri, akan mendapatkan pahala seperti pahala suaminya. Wa in amat, kalau dia memberikan bi ghairi idnihi, tanpa izin suami, kana lahu ajru, maka bagi suami pahalanya, wa alaiha wizru, bagi dia dosa. Nah, Bu, istri yang memberikan harta suaminya itu ada orang pengemis. Kadang-kadang Islam itu adilnya di sini. Adil, Islam itu adil. Adil itu kadang-kadang kejam. Ada sebaliknya adil, bijak. Bijak itu tidak adil, bijak itu. Ada di sini ada jamaah sekian. Kemudian umpamanya sedang iktikaf, mau makan sahur, kemudian mau beli, dihitung dulu ada berapa ini? Ada 10 orang dengan dia, maka dia keluar membeli makanan 10 porsi, 10 bungkus. Tahu-tahu ada pengemis. Aduh mas, pak, saya sudah tidak makan ini berhari-hari. Menurut adil tidak boleh diberi. Menurut keadilan itu, sebab dia tidak punya hak. Ini adalah hak yang iktikaf. Nah, sekarang kalau memberi, maka itu tidak adil, tapi bijak. Kadang-kadang bijak, kita ini suka bijak, ada kebijaksanaan. Nah, kemudian itu tidak adil, kebijaksanaan itu tidak adil. Nah, adil itu kadang-kadang ya itulah, kadang-kadang kejam. Nah, kemudian para jamaah rahimahullah, kalau ada seorang istri, ada apa saja kecuali makanan yang basah, kemudian ada orang yang minta-minta, maka itu tidak boleh diberikan tanpa izin suami. Lau anna mar'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharuha siyaman wa da'aha zawjuha ila firashihi wa ta'akhkharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yaumul qiyamah tusbahul bis salasil wal aghlal wa syayatin ila aswali safilin. Walau anna mar'atan, kalau ada seorang istri ja'alat lailaha, dijadikan malamnya qiyaman, salat malamnya semalam suntuk salat, itu seorang istri. Wa naharuha siyaman, siang harinya berpuasa, itu istri. Wa da'aha, jadi dia ahli ibadah. Seorang istri ahli ibadah, malamnya dihabiskan untuk sholat, siangnya untuk puasa. Tapi ketika wada'aha, ketika memanggil suaminya, zawjuha suaminya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, wa ta'akhkharat,
anhu sa'atan wahidatan, lambat 1 jam. Ja'at yaumal qiyamah, maka si istri itu akan datang pada hari kiamat. Tusbahul bisalasil, akan diseret dengan rantai, wal aglam, dan belenggu, ma'asyayatin, disatukan dengan setan-setan, ila asfali safilin, sampai ke dasarnya api neraka. Itu jadi tidak ada artinya sholat semalam suntuk bagi seorang istri. Puasa setiap hari tidak ada. Kalau dia dipanggil oleh suaminya lelet, suaminya sudah nunggu 1/4 jam, kemana si ibu ini? Sudah setengah jam, sudah 3/4 jam, akhirnya ketiduran. Begitu istrinya datang, oh si bapak sudah tidur ini. Si tidurnya mangkel. Itu biasanya pasangan muda, pasangan tua malah sudah bebas pulsa, sudah tidak usah dibahas lah kalau aki-aki yang ini. Nah, yang terakhir para jamaah rahimakumullah, sebentar lagi syuruk. Innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Ini sebelum nikah, pranikah harusnya ini dulu nih, kepada suami dan istri ada deal dulu, ada kesepakatan. Innallaha la yanzuru, Allah tidak akan melihat, tidak akan memandang dengan pandangan rahmat ila imra'atin, kepada seorang perempuan la tashkuru zawjaha, yang bagi seorang perempuan yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami. Kemampuan suami itu berbeda-beda seperti tangan. Ada yang kecil, tapi ada yang tinggi kemampuannya. Ketika seorang suami jadi pemulung, berapa sih hasil mulung? Paling sehari 30.000, paling tinggi 50.000. Kalau itu ada sampah yang dibuang oleh, mungkin saja ada yang sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian istrinya tidak bersyukur kepada suaminya. Jadi kalau pulang, Pak, kapan atuh orang punya motor? Kata suaminya, bagaimana dapat motor? Untuk makan juga sudah habis, belum lagi membayar hutang-hutang ke tetangga. Apalagi tuh Pak, orang lain mah mau ke pasar, mau ke mall, naik mobil. Ya kita juga yuk naik mobil. Mobil mana itu 32. Jadi para jamaah rahimakumullah itu tidak bersyukur kepada suami. Jangan disalahkan suami. Dulu waktu sebelum nikah juga kan begitu. Kecuali memang calon suaminya membohong, pakai sepatu mengkilat, pakai dasi. Mas kerja di mana? Oh bos di sana, padahal pengangguran. Itu lain lagi masalahnya. Innallaha la yanzuru ila imra'atin, seorang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat, tidak akan memandang seorang istri la tashkuru zaujaha, yang tidak bersyukur kepada suaminya. Jadi apapun, asal suami jujur, suami terbuka, maka syukurilah. Bahkan Rasulullah itu suka saling memuji kepada suami dengan istri. Siapa orang yang paling mesra di dalam rumah tangganya? Rasulullah. Siapa yang paling yang paling sudah katanya. Siapa orang yang paling mesra di dalam keluarganya? Rasulullah SAW. Saya sudah menyampaikan ketika Siti Aisyah sedang yang membuat adonan dari tepung roti, kemudian Rasulullah mencolek, kemudian ditempelkan ke hidung Siti Aisyah, karena hidung Siti Aisyah mancung, beda dengan istri kita Pak. Kemudian oleh Siti Aisyah juga dicolek, tidak ada, colek lagi, dicolekin lagi ke begitu melihat ada tompel di hidung Siti Aisyah, Rasulullah senyum.
Kemudian Siti Aisyah juga melihat di hidung Rasulullah itu ada topelnya, ada itu, kemudian senyum, jadi bahagia itu. Maka kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi buat saja surga oleh kita. Surga itu yang dibuat oleh kita di dunia, tapi kalau di akhirat oleh ibadah. Nah, para jamaah rahimakumullah, itulah ringkasan kewajiban istri kepada suami. Ketika suami istri taat kepada suami, maka dia akan dikenakan mahkota dari emas intan berlian dan akan kelihatan yang paling indah. Kemudian siapa orang yang yang culas kepada suaminya, yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia nusyuz. Dan orang yang nusyuz itu, istri yang nusyuz, bagiannya adalah neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang mau menyempurnakan dengan pertanyaan. Syukur kalau tidak ada. Demikian para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.